Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan tentang NLP untuk proyek UTS. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Itu saya ada Mutia Saida Siva. Selanjutnya ada Jenny Agro Rosa. Selanjutnya ada Reta Cindy Aulia dan yang terakhir ada M Halil. Analisis sentimen adalah salah satu cabang natural language yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengategorikan opini atau perasaan yang diekspresikan dalam teks. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu teks memiliki sentimen positif, negatif, ataupun netral. Dalam konteks analisis politik, analisis sentimen dapat digunakan untuk mengevaluasi opini publik terhadap isu politik tertentu, kandidat atau kebijakan. Dalam suatu Anda dengan sentimen opini pribadi dan analisis yang dihasilkan oleh Ilama 3.2. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana opini manusia berinteraksi dengan model berbasis AI untuk memahami perbedaan presentasi terhadap isu politik selama periode Desember 2023 hingga Desember 2024. Model lama Ilama 3.2 adalah suatu model bahasa language besar. Ini dirancang untuk memahami menghasilkan teks dalam berbagai konteks, termasuk analisis sentimen. Adapun tema yang kami angkat yaitu analisis sentimen terkait politik yang terjadi di Indonesia dari tahun Desember 2023 sampai Desember 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya saya Mutia Syahda Syifa akan menjelaskan tentang bagaimana data komentar YouTube ini didapat. Kelihatan nggak share screen-nya? Jadi, data komentar YouTube ini bisa diperoleh melalui beberapa metode. Yang pertama, ada API YouTube Data Feed. YouTube menyediakan API resmi yang memungkinkan pengembang untuk dapat mengakses komentar dari video YouTube yang bersifat publik. Untuk menggunakan API ini, Anda perlu mendaftar ke Google Cloud Console. Yang kedua, membuat proyek API dan mendapatkan kunci API untuk mendapatkan akses data tersebut. API ini memberikan kontrol detail untuk mencari, mengurutkan, dan memfilter beberapa komentar. Lalu, yang kedua ada namanya scraping. Jadi, jika API ini tidak mencukupi atau mendapatkan limit atau aksesnya lebih terbatas, maka Anda dapat menggunakan scraping. Teknik scraping ini dapat digunakan dengan mengekstrak data komentar langsung dari halaman web tersebut. Nah, dalam melakukan pendekatan dari scraping ini, kita perlu lebih berhati-hati karena takutnya dapat melanggar kebijakan layanan dari YouTube itu sendiri. Lalu yang terakhir, adanya dataset yang telah dikumpulkan. Terkadang, dataset komentar YouTube tersedia di repositori publik seperti adanya Kaggle atau pelayanan atau penelitian akademik. Dataset semacam ini bisa menjadi alternatif untuk mempercepat pengumpulan data-data dari komentar tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Reta Cindy Aulia akan melanjutkan presentasinya. Di situ terdapat comment ID yang berfungsi untuk mengidentifikasi sebuah nama akun dari yang memposting komentar untuk mengetahui siapa pengirim dari komentar tersebut. Lalu di selanjutnya ada komentar, itu isi dari komentar yang diberikan oleh pengguna yang sedang kita analisis. Selanjutnya yang terakhir ada sentimen. Apakah komentar tersebut positif, negatif, atau netral? Yang dimana sekarang ini itu merupakan analisis pribadi dari kelompok dan belum menggunakan AI dari apapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah akan saya lanjutkan. Bagaimana web UI bisa ditampilkan dari model lama.
untuk menampilkan antarmuka pengguna berbasis web atau web UI dari model lama, langkah-langkah berikut biasanya dapat dilakukan. Yang pertama adalah buat framework web. Gunakan untuk membangun server backend yang dapat menerima input dari pengguna dan mengirimkan hasil analisis model. Integrasi model LL lama dapat diakses melalui library atau API seperti salah satunya bisa kita pakai Transformers. Backend server akan memuat model, memproses input tag, dan mengembalikan hasil ke UI. Untuk di front end, gunakan teknologi front end seperti HTML, CSS, dan JavaScript, memasukkan teks dan melihat hasil analisis. Untuk bagian deployment-nya, setelah selesai, aplikasi ini dapat di-host di platform cloud seperti Heroku, AWS, atau Google Cloud untuk aksesibilitas yang sekian dari saya. Selanjutnya, Baiklah, saya Jenny Agri Rosa akan melanjutkan bagaimana mendapatkan hasil analisis sentimen dari model ILAMA untuk mengadaptasi model. Jika model ILAMA 3:2 belum disiapkan untuk analisis sentimen, kita mungkin perlu menyempurnakan model menggunakan dataset sentimen yang relevan, seperti IMDb, sentimen 140, set lokal yang sesuai dengan konteks politik Indonesia. Format teks komentar YouTube ke dalam input yang sesuai untuk model seperti tokenized input. Selanjutnya ada prediksi sentimen. Model akan menghasilkan output berupa label sentimen, positif, negatif, netral, atau skor probabilitas yang menunjukkan derajat sentimen. Selanjutnya ada evaluasi hasil. Maka bandingkan hasil analisis model dengan opini pribadi atau data ground truth untuk melihat konsistensi dan akurat prediksi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa kami hasilkan. Kurang lebih baru selesai tahap berlanjut karena data yang kami kumpulkan itu sampai dengan data politik untuk Desember 2024. Sekian dari kami, mungkin kurang, mohon maaf apabila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.